Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita jumpa lagi di ibadah minggu, tetapi hari ini lebih spesial karena kakak ditemani sama Kak Delsi. Nah, masih ingat kan Kak Delsi? Pastinya masih dong, masa lupa wajahnya manis gini. Nah adik-adik, hari ini adalah hari spesial karena kita merayakan hari Paskah. Kak Delsi tahu nggak hari Paskah itu apa sih? Apa ya kak ya? Ayo adik-adik di rumah tahu nggak hari itu apa? Nah, hari Paskah itu hari bangkitnya Tuhan Yesus di hari yang ketiga. Sebelum kita mulai ibadah, kakak mau tanya nih, apa kabarnya semuanya? Sehat ya? Seneng ada di rumah? Nah kita Puji lama Tuhan. sekali ya kak ya nggak ketemu ya. Ada Karena lebih dari apa 1 tahun ya? ya? Karena apa kak? Ada yang tahu karena apa? Ya karena pandemi COVID-19. Nah, untuk mulai ibadah kita mau nyanyi lagu apa ya kak? Tunggu kak, sebelum kita mulai, kakak mau tanya nih sama adik-adik semua yang pada di rumah. Ya, tanya. Hari ini bangun tidur sudah mandi apa belum? Kakak udah mandi belum? Sudah dong, Oh, sudah cantik sudah. gini. Yang di rumah sudah mandi semuanya? Sudah sukacita semuanya? Puji Tuhan. Kakak bangga nggak jadi anak Tuhan? Bangga dong, apalagi jadi anak GKJW. Kita nyanyikan pujian satu lagi, satu pujian yang pertama, Aku Anak GKJW. Semuanya bisa ya? pasti Nyanyi bisa dong. sama-sama Ayo dengan kita kakak nyanyi di sini sama-sama ya. ya. Semuanya boleh berdiri di rumah ya. Siap? Berdiri. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua. Taat pada siapa kak? Taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa, memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Sekali lagi. Siap? Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua. Taat pada siapa kak? Taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa, memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, Sama-sama. GKJW gerejaku. Sebelum kita mulai, nanti kita akan berdoa dulu ya adik-adik ya. Dengan adik-adik boleh duduk, kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Monggo Bu Lena, Kak Lena. Adik-adik yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kalian berada. Mari ibadah Paskah ini kita buka dulu dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Maha Kasih, Tuhan Yesus yang baik, yang kami kenal sebagai Juru Selamat kami yang hidup.
Dipuji kekal nama Bapa. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersama-sama merayakan Paskah. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur dapat merayakan Paskah di tengah pandemi COVID-19. Namun kami juga tetap bersyukur Tuhan memberikan kesehatan badan dan juga kesejahteraan bagi kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, sepanjang kami mengadakan peringatan dan perayaan Paskah, kami serahkan di tangan Tuhan Yesus saja. Sehingga dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus saja yang menuntun kami. Sehingga kami beroleh sukacita Paskah. Di dalam nama Yesus kami senantiasa bersyukur. Amin. Ya, selanjutnya kakak berdua akan melanjutkan acara kita. Disilakan. Terima kasih Kak Lena. Nah, sebelum kita mulai ibadah, ada teman-teman kita dari Blok Mojo Tengah akan gelar talenta. Kita lihat sama-sama ya. Ya, terima kasih adik-adik dari Blok Papantan Mojo Tengah. Kak Delsi, habis ini kita nyanyi apa ini? Kita mau nyanyi lagu apa ya? Karena hari ini kita memperingati Paskah, kita mau nyanyi lagu yang temanya Paskah, Kak. Sebab Dia hidup. Adik-adik bisa nyanyi sama-sama ya? Kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik bangkit berdiri biar lebih enak gitu. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan
Selanjutnya, Puji Tuhan Kak, Tuhan kita hidup ya. yes, Nah, benar. untuk selanjutnya kita mau menyaksikan pujian dari adik-adik kita dari blok mana blok Kak? Mojo Jejer. Wah, kita sambut pujian dari blok Mojo Jejer. Nah Kak Ira, itu tadi tampilan dari blok Mojo Jejer. Ternyata suaranya blok Mojo Jejer itu renyah sekali, gerakannya juga bagus ya. Nah kita mau menyaksikan tampilan yang selanjutnya Kak Ira. Dari blok Mojo Duko. Kita lihat sama-sama ya adik-adik ya. Iya, selanjutnya kita akan dengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tapi kita nyanyikan dulu satu pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itu
siapkan hati kita adik-adik, kita mau berdoa ya. Anak-anak, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih ya Bapak bahwa pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kami. Kami boleh bangun dalam keadaan selamat. Bapak di surga, kami sudah balik ya. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan pada kami di hari pagi ini. Tuhan, kami sudah Engkau bangunkan dalam keadaan selamat. Kami juga sudah memuji nama-Mu. Tibalah saatnya sekarang kami mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar apa yang kami terima nanti akan menjadi makanan rohani kami yang sejati. Bapak Bikar Daud yang akan menyampaikan sabda-Mu, kiranya Engkau berkati dengan roh hikmat dan kebijakan, agar apa yang disampaikan bukanlah kehendak manusia semata, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Demikian Tuhan, doa permohonan kami panjatkan dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10 yang demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjunguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini, dan yang berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang dengan setia membaca, merenungkan, memelihara dan terlebih melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ira dan Mbak Delsi. Dan Mbak Ira dan Mbak Delsi. Saat ini kita bersama-sama merayakan Paskah, kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Paskah itu adalah peringatan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang menebus dosa manusia. Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Sehingga adik-adik yang terkasih oleh Tuhan, kita saat ini itu bersama-sama menerima keselamatan, yaitu hidup dan kebahagiaan.
Nah, hari yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang di awalnya diceritakan Maria Magdalena yang pergi ke kubur Yesus sebenarnya untuk melihat kondisi jenazah, ingin meminyaki dan seterusnya. Tetapi ketika sampai di sana, Maria Magdalena terkaget-kaget. Maria Magdalena terkaget-kaget karena pintu masuk tempat di kuburnya Yesus itu sudah terbuka, batunya sudah pecah dan jenazah Yesus sudah tidak ada. Nah, karena kaget itu kemudian Maria Magdalena kembali ke rumah dan berkata kepada Petrus, kepada murid-murid Yesus yang lainnya juga, bahwa mayat Yesus sudah tidak ada. Mayat Yesus ada yang mencuri. Kenapa? Karena pintu kuburnya sudah terbuka. Nah, pada saat itu adik-adik yang terkasih, karena mendengar kabar yang mengagetkan, kemudian kembali lagi antara murid Yesus, Petrus, murid yang lainnya juga Maria Magdalena kembali ke kubur. Di sana mereka ternyata tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Artinya jenazah Tuhan Yesus sudah tidak ada di tempat di mana dibaringkan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus telah bangkit. Tetapi murid-murid Yesus, Petrus, Maria Magdalena yang saat itu menyaksikan kebangkitan masih belum percaya. Atau mereka lupa bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tidak hilang. Tapi Yesus bangkit. Yesus bangkit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yesus bangkit untuk menebus dosa manusia dan sebagai tanda bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristen itu telah diselamatkan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, lalu ketika kita sudah diselamatkan, apa yang seharusnya kita lakukan? Ketika kita sudah diselamatkan, apa yang bisa kita perbuat? Apalagi saat ini masa pandemi. Masa pandemi itu kita tidak bisa datang ke sekolah, kita tidak bisa bermain kemana sesuka hati kita. Kita istilahnya hidup kita terbatas, mau kemana-mana pakai masker. Kalau nggak pakai masker pakai face shield, kemana-mana harus jaga jarak. Tidak bisa lagi bermain peta umpet, bermain kopak sodor, bermain yang lain-lain. Kita harus menjaga jarak satu dengan lainnya. Lalu bagaimana? Bagaimana kita harus bersikap sebagai anak-anak Kristen? Bagaimana kita harus bersikap sebagai anak-anak yang telah diselamatkan Allah di dalam situasi pandemi ini? Nah, dari yang dikasih oleh Tuhan perlu kita tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima penebusan dan yang telah menerima keselamatan, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk saling mengasihi, untuk saling mencintai satu sama lain, untuk saling membantu saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus mati itu bukan karena Tuhan Yesus dibunuh dan seterusnya, tetapi justru karena itulah bentuk kasih Tuhan kepada kita semua, sehingga ia rela mati di kayu salib, sehingga Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa kita. Nah, kita harus mengasihi juga sesama kita. Untuk teman-teman yang remaja, mulai hari ini kita harus mempunyai prinsip diri sebagai orang yang telah diselamatkan. Artinya prinsip itu juga harus menimbulkan sikap yang positif. Maka mulai saat ini teman-teman remaja harus menanamkan di dalam diri masing-masing bahwa aku menjadi anak Tuhan, aku harus melakukan hal-hal yang baik. Aku harus membantu sesamaku, membantu orang tua. Dan harus berani berjanji untuk tidak nakal, untuk selalu menuruti perintah orang tua,
Terlebih kalau pergi ke gereja harus dengan semangat. Nah itu untuk yang remaja. Kemudian untuk adik-adik yang pratama, madya dan seterusnya itu adik-adik mulai harus belajar juga. Harus belajar kalau adik-adik ini dikasih oleh Tuhan, kalau adik-adik ini itu adalah kepunyaan Tuhan dan telah diselamatkan oleh Tuhan, maka adik-adik juga harus belajar. Banyak sekali pelajaran yang mengajarkan kebaikan, salah satunya menabung. Kita menabung itu dari uang yang kita dapat ditabung sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kalau sudah banyak, buat apa uangnya? Buat membantu saudara kita yang kekurangan. Buat membantu saudara kita yang membutuhkan bantuan misalnya. Ada banyak sekali macamnya kalau kita ingin melakukan hal-hal yang baik. Nah jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita semua bahwa sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima penebusan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki kesempatan, kita memiliki waktu untuk berkarya, kita memiliki waktu untuk berbuat hal-hal yang baik, kita memiliki waktu untuk membantu saudara-saudara kita. Nah jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mulai hari ini mari kita tanamkan di dalam hati bahwa aku telah diselamatkan Tuhan, aku telah ditebus dosanya oleh Tuhan, maka aku berjanji akan melakukan hal yang baik dan membantu sesamaku. Mari adik-adik kita tanamkan itu, dan mari mulai hari ini kita berjanji untuk setia terhadap firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber pertolongan kita senantiasa memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan kembali acara perayaan Paskah kita pada saat ini. Dan kita akan dipimpin kembali oleh Mbak Ira dan Mbak Delsi, monggo. Oke, halo adik-adik, masih semangat? Masih bersuka cita? Nah, setelah kita mendengar firman Tuhan tadi Kak, ada sesuatu yang bikin kita senang ya, karena Tuhan sudah mati buat kita, Sudah kemudian menebus dosa bangkit, kita. menebus dosa kita, bangkit di hari yang ketiga, kemudian firman Tuhan tadi Kak Daud bilang kita harus menjadi teladan, kita bisa menolong sesama kita dan tetap berbuat baik ya Kak ya. Mulai dari hal yang sederhana Oke. dengan cara menabung. Nah, adik-adik sesuai tema kita hari ini, Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan, kita akan pujikan satu pujian Yesus. Dia disalib. Bisa? Kita nyanyikan sama-sama ya. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Sekali lagi ya. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit karena menang atas maut.
Selanjutnya monggo Blok Mojo Wangi.
Tiba saatnya kita akan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli, anak-anak diminta untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan bersama-sama. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak disilakan duduk kembali. Baik, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu, kami mengaturkan syukur dan terima kasih kami, karena Tuhan senantiasa menyertai kami, terlebih Tuhan menyertai jalannya perayaan Paskah yang telah kami bangun saat ini. Terlebih ya Tuhan, Engkau telah menyertai anak-anak-Mu dalam menampilkan gelar talenta dan juga firman yang telah kami baca dan telah kami renungkan. Kiranya melalui firman tersebut ya Tuhan, kami memperoleh sumber kekuatan rohani yang baru. Terlebih lagi pada masa raya Paskah ini ya Tuhan, di mana Tuhan menolong kami dengan menyelamatkan kami dan menebus kami dari dosa-dosa dan pelanggaran kami. Maka kiranya Tuhan juga menuntun kami semua anak-anak-Mu untuk bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kami.
Kami berdoa juga ya Tuhan pada kesempatan kali ini untuk GKJW Jemaat Mojowarno. Kiranya Tuhan memberkati setiap program dan rencana pelayanan yang telah ditata oleh seluruh majelis jemaat secara khusus PHMJ dan Bapak Pendeta Muryo Jayadi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk Bapak Pendeta Muryo, teman-teman PHMJ, majelis jemaat, komisi-komisi yang ada, pamong-pamong KPAR yang telah membantu jalannya perayaan Paskah pada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka semua sehingga dapat berpelayanan dengan baik. Dan juga ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa berkumpul bersama kami, baik karena sakit ataupun karena sesuatu hal yang lainnya, kiranya Tuhan juga menyertai teman-teman kami itu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam pergumulan kiranya Tuhan membantu teman-teman kami dan Tuhan senantiasa menemani teman-teman kami semuanya. Dan juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam masa pandemi, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin kami sehingga dapat menyelesaikan masa pandemi ini dan kami anak-anak-Mu bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga ya Tuhan, kami juga tidak akan selamanya berkumpul, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan menjalani rutinitas kami, kiranya Tuhan yang menyertai sehingga apa yang kami lakukan itu menjadi berkat bagi semua orang. Inilah ya Tuhan seru dan doa kami yang singkat dan jauh dari sempurna. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan Yesus begitu baik kepada kita mau nyanyi satu lagu, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Dia kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sekali lagi. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Baik, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan kita memohon berkat dari Tuhan di dalam doa. Tuhan, perayaan Paskah kami saat ini telah berakhir, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari.
Dan tidak lupa juga ya Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan sudi menerima untuk saudara-saudara kami yang mengelola, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, ketelatenan dan ketelitian. Dan pada akhirnya ya Tuhan kami akan kembali ke rutinitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami semua dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus, kiranya melimpah pada kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.